Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saat ini menyaksikan ibadah GKMI. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, kita berharap bahwa penyertaan Tuhan nyata dan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mau puji dan sembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari semua, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan yang nyata atas kehidupan kami. Kami boleh rasakan setiap nafas kehidupan yang daripada Tuhan. Kami boleh diberkati Tuhan, kami boleh dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami berterima kasih Bapa. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kiranya Tuhan yang tutup bungkus setiap kami yang melayani Engkau. Tuhan tutup bungkus ruangan ini, Tuhan tutup bungkus saudara-saudari kami yang menyaksikan ibadah ini dimanapun mereka berada. Biar setiap pujian, penyembahan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang akan ditabur Tuhan, itu boleh bertumbuh berakar kuat Tuhan, dan kami boleh mengaplikasikannya dengan baik dan benar, seturut dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu.
Bapak Pendeta Riki Semen. Kami kembali bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Tuhan kami biarkan ibadah ini Tuhan penuh dengan pengurapan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarkan Tuhan untuk tolong kami pada firman nanti Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa itu akan mengikuti kami. Kami pertaruhkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan tetap ada buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat sore. Itu dia. Nah, pada sore hari ini saya akan membagikan itu dia tentang, artinya saya akan membagikan pada sore hari ini tentang gereja yang sebenarnya. Nah, bagaimana kita sebagai gereja harus hidup itu dia. Bagaimana kita sebagai gereja harus hidup. Karena gereja memang harus hidup. Kalau gereja mati saya rasa itu gereja harus lebih tambah hidup itu dia Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita sebagai gereja harus hidup? Kita harus kembali pada apa yang Alkitab ajarkan. Jadi agar kita bisa berfungsi dengan benar, dengan kualitas yang benar. Karena hari-hari ini banyak orang percaya yang melakukan penyimpangan dalam menggiring Yesus. Nah, mari kita cek ulang apakah standar kehidupan kita masih sesuai dengan Alkitab yang Alkitab ajarkan atau tidak. Itu dia. Nah, ada yang kita belajar pada sore hari ini. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Efesus 2 ayat 19, itu dia. Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19, kalau Bapak Ibu Saudara di rumah ada Alkitabnya, marilah buka dengan saya. Itu dia. Efesus 2 ayat 19, ayat ini berkata, sekarang saudara bukan lagi orang asing di hadapan Allah atau warga asing bagi sorga, melainkan anggota keluarga Allah serta warga kerajaan Allah, bersama-sama dengan orang Kristen yang lain. Saya membagikan dengan bahasa Alkitab firman Allah yang hidup. Saya ulang kembali, sekarang saudara bukan lagi orang asing di hadapan Allah atau warga asing bagi surga, melainkan anggota keluarga Allah serta warga kerajaan Allah bersama-sama dengan orang Kristen yang lain. Nah, dalam Efesus 2 ayat 19 itu dikatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah anggota keluarga Allah. Nah, keluarga dalam bahasa lainnya disebut oikos, itu dia. Jadi artinya bahwa keluarga dalam bahasa lainnya disebut oikos, yang artinya berhubungan yang sangat kuat seorang dengan yang lain. Itu dia, itu kata oikos itu aja. Nah, kata oikos ini muncul yang artinya hubungan yang sangat kuat seorang dengan yang lain. Sebagai satu keluarga, artinya sebagai satu keluarga, kita seharusnya ada kata yang namanya muncul, itu kita seharusnya saling memperhatikan antara satu dengan yang lain, itu dia. Itu kata oikos, itu dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah boleh buka Alkitab Saudara. Saya mengajak Saudara Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Firman Tuhan katakan bahwa Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Itu dia, dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Ada kata yang ditekankan ini Bapak Ibu Saudara, itu dia, bahwa dalam Alkitab Ibrani, firman Tuhan katakan di Ibrani 10 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, kenapa muncul ini, ayat ini? Saya beritahu bahwa saudara sekali lagi, bahwa tadi saya bilang bahwa sebagai satu keluarga kita seharusnya saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Nah, Tuhan memanggil kita untuk menjadi gereja, itu dia. Tuhan memanggil kita untuk menjadi gereja, gereja yang hidup dalam semangat kekeluargaan, itu dia.
Apalagi Bapak Ibu Saudara, sekarang ini terjadi COVID-19 itu aja. Keindividualismen kita itu mungkin keegoisan kita, kita berpikir sendiri. Padahal jujur saya beritahu bahwa saudara, ini saatnya anak Tuhan dan orang Kristen berbagi kepada orang yang membutuhkan. Nah, saya beritahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi gereja yang hidup dalam semangat kekeluargaan, bukan menjadi pribadi yang individualistis. Ini dia. Nah, artinya apakah selama ini saya beritahu kita suka mengasingkan orang lain di sekitar kita? Nah, saya beritahu bahwa saudara, tadi Efesus katakan sekali lagi bahwa di Efesus tadi yang kita baca tadi yang pertama bahwa Alkitab bilang begini. Sekarang saudara bukan lagi orang asing di hadapan Allah atau warga asing bagi surga. Nah, saudara dan saya bukan warga asing bagi surga, karena di sini dia bilang melainkan anggota keluarga Allah serta warga kerajaan Allah bersama-sama dengan orang Kristen yang lain. Saudara anggotanya. Nah, justru itu saya beritahu bahwa saudara, sekali lagi saya beritahu bahwa saudara, nah Tuhan memanggil kita untuk menjadi gereja yang hidup dalam semangat kekeluargaan, bukan menjadi pribadi yang individualistis, itu dia. Nah, pertanyaannya di sini, jika iya, artinya begini saya beritahu bahwa saudara, nah apakah selama ini kita suka mengasingkan orang lain di sekitar kita? Jika jawabannya itu benar, bahwa artinya gereja, saya beritahu gereja sedang mengalami kemunduran, itu aja. Seharusnya gereja ada di barisan depan untuk menganggap orang lain keluarga, itu dia. Nah, banyak orang merasa tidak nyaman untuk masuk dalam komunitas. Karena kenapa? Karena orang Kristen, ini dia. Karena ini dia, saya beritahu. Karena orang Kristen cenderung mengeksklusifkan diri, itu aja. Kadang-kadang orang Kristen menganggap mengeksklusifkan diri. Saudara dan saya, artinya mungkin saudara tahu bahwa saudara dan saya adalah keluarga. Seharusnya ini dia. Kalau saya bilang bahwa begini, jika iya bahwa artinya gereja sedang mengalami kemunduran, makanya saya beritahu bahwa saudara, padahal tidak demikian dengan Yesus, itu dia. Nah, saat pertama kali bertemu dengan orang, Yesus selalu menjadi sosok yang ramah, itu dia. Nah, Yesus adalah sosok yang ramah dan merangkul orang, itu dia. Saya beritahu dia tanpa syarat untuk merangkul orang lain, tanpa melihat orang berdosa atau tidak. Terkadang kita tidak mau dekat dengan orang lain karena menghindari konflik, itu dia. Kita tidak mau dekat dengan orang lain karena konflik. Nah, ini dia. Seringkali anak Tuhan harus belajar dengan konotasi, itu dia. Kadang-kadang kita sebenarnya pribadi kita adalah pemurah, tetapi itu berbeda waktu di depan orang dan di belakang. Nah, saya beritahu, padahal konflik itu dapat membuat kita, Bapak Ibu Saudara, saya beritahu, padahal konflik itu dapat membuat kita jadi lebih dewasa. Nah, asalkan kita mau belajar mencari solusi bersama atas permasalahan kita. Nah, kenapa permasalahan kita tidak selesai, konflik tidak selesai? Karena kita tidak tahu, kita tidak belajar untuk bahwa mengatasi solusi itu. Justru itu saya beritahu bahwa saudara datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan bisa membereskan semua solusi yang apapun dalam hidup kita. Nah, yang kedua, poin yang pertama tadi adalah ini dia. Dalam Efesus 2 ayat 19. Yang kedua, saya beritahu bahwa saudara, 1 Timotius 6 ayat 10. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari buka Alkitab saudara. Kalau saudara ada Alkitab saudara, mari kita buka 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10, ini dia. Ayat ini sudah terbiasa oleh saudara baca. Ini dia. 1 Timotius 6 ayat 10, itu aja. Nah, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, artinya dari ayat ini bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukan uangnya, cinta uang. Nah, ayat ini saya beritahu, gereja didesain untuk mencintai Tuhan dan sesama. Nah, yang parahnya bukan uang, saudara. Saudara lihat dari ayat ini, gereja didesain untuk mencintai Tuhan dan sesama, bukan mencintai uang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari memang kita memerlukan uang. Dalam kehidupan sehari, saudara dan saya perlu uang. Tapi jangan sampai kita cinta uang, gitu dia. Nah, ini permasalahannya, ini dia. Orang jadi egois karena orang semua kejarnya bukan kejar Tuhan, kejar uang. Apalagi hari-hari ini saya beritahu bahwa saudara, orang kejar semua apa yang mereka butuhkan. Padahal saya beritahu, waktu saudara berdoa, saudara membutuhkan, Tuhan yang jawab, itu dia. Nah, saya beritahu, Tuhan itu tanpa batas, Bapak Ibu. Tapi Tuhan berkata dalam firman-Nya bahwa saingannya
adalah mamon, itu saingannya Tuhan. Itu Tuhan yang berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, dalam menggiring Yesus, saya beritahu Bapak Ibu sekali lagi, kita tidak boleh berjalan mundur, itu dia. Banyak kita kadang-kadang dalam perkara masalah COVID-19 ini, bukan tambah cinta Tuhan, kita mundur dari pelayanan, kita mundur dalam Tuhan, kita kadang-kadang kita lengah, itu dia. Kalau kita berdoa tidak dijawab Tuhan, kita mulai mundur, itu ya. Kita mulai mundur dari komunitas, kita mulai mundur dari pelayanan. Saya beritahu buat saudara, tapi jika kita cinta uang, artinya kita mengalami kemunduran Bapak Ibu Saudara. Nah, kita harus cabut akar kejahatan itu. Nah, karena orang yang cinta uang tidak mungkin peduli akan firman Tuhan. Saya beritahu bahwa saudara, saya ulang, kalau saudara mendengar khotbah saya, mungkin terlalu cepat saya bicara karena saya lahir buru-buru dan bicara agak cepat-cepat, itu dia. Nah, karena orang yang cinta uang tidak mungkin peduli akan pada firman Tuhan. Apalagi kalau saudara, saya beritahu bahwa saudara, kalau saudara terjepit, saatnya saudara berbagi kepada orang lain. Waktu saudara terjepit, saudara harus datang kepada Tuhan. Nah, saya beritahu sekali lagi, cabut itu akar kejahatan itu. Dalam mengiring Yesus, saya ulang sekali lagi, saudara boleh catat. Dalam mengiring Yesus, kita tidak boleh berjalan mundur, saudara harus maju. Tapi saya beritahu, tapi jika kita cinta uang, artinya kita mengalami kemunduran. Saya beritahu, uang gak salah Bapak Ibu, tapi cintanya itu yang bahaya sama uang. Karena saingan Tuhan adalah mamon, itu dia. Nah, yang ketiga, mari kita baca Bapak Ibu sekali lagi, itu dia, bahwa khotbah saya pada sore hari ini adalah tentang berbicara tentang gereja yang sebenarnya, itu dia. Nah, saya beritahu bahwa saudara, 1 Korintus 7 ayat 22. 1 Korintus 7 ayat 22. Kalau Bapak Ibu ada di rumah, ada catatan, saudara bisa catat itu aja. Saya berkhotbah dan tidak menggurui saudara, bukan karena saya lebih pintar dari saudara. Nah, 1 Korintus 7 ayat 22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikianlah pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Nah, dari 1 Korintus 7 ayat 22, kita memilih mengikuti Yesus karena kita terpanggil Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, kita memilih mengikuti Yesus karena kita terpanggil. Dan dalam ayat tersebut saya beritahu dikatakan setiap orang yang dipanggil Kristus atau hambanya. Saya beritahu saudara, artinya kita semua adalah hamba Tuhan, itu dia aja. Baik kita sebagai pengusaha atau karyawan, itu dia, atau siapapun. Saudara dan saya dipanggil adalah hambanya, itu dia. Nah, hamba bukan hanya melayani di mimbar saja saudara. Saya beritahu saudara bisa melayani dimanapun saudara bekerja, saudara bisnis. Dan kalau kita adalah hamba Kristus, orientasi kita adalah keberanian. Nah, ini dia. Saya beritahu bahwa saudara, hamba bukan hanya yang melayani di mimbar saja. Dan kalau kita adalah hamba Kristus, orientasi kita adalah keberanian untuk atau takluk pada kebenaran perintah Allah. Nah, saya beritahu saudara sekali lagi, saya ulang, hamba bukan hanya yang melayani di atas mimbar saja. Dan kalau kita adalah hamba Kristus, orientasi kita adalah keberanian untuk takluk kepada perintah Allah. Nah, banyak orang yang melanggar kebenaran secara sadar dan sengaja, itu aja sengaja. Kadang-kadang juga kita mau berbagi, mengasihi juga sengaja kita udah tahu itu dia. Kita harus mengasihi dan berbagi. Gaya hidup Yesus adalah berbagi. Saya beritahu sekali lagi, saya beritahu. Gaya hidup Yesus bukan hanya berbagi, tapi kalau nilai Yesus adalah berkorban. Dia berkorban di kayu salib saudara. Makanya saya beritahu bahwa saudara, kita mungkin berpikir, saya beritahu bahwa saudara, banyak orang yang melanggar kebenaran secara sadar dan sengaja. Saya beritahu bahwa saudara, janganlah kita menjadi orang yang sombong, itu dia. Kadang-kadang kita sombong, kita merasa kita mampu, kita merasa punya uang banyak. Makanya saya beritahu, sekali lagi, kita mungkin berpikir paling kaya, paling kuat, padahal kita hanya seorang hamba. Sekali lagi saya beritahu bahwa saudara, dengan COVID-19 ini, saudara dan saya dipanggil untuk bersandar dan takluk kepada Tuhan. Justru itu saya beritahu, kalau kita berpikir kita paling kuat, padahal kita hanya hamba. Saya beritahu bahwa saudara, jangan kita mengatur Tuhan dalam hidup kita. Karena semakin kita ditinggikan, maka semakin kita mengalami kemunduran dalam menggiring Yesus. Sekali lagi saya beritahu Bapak Ibu Saudara yang di rumah, jangan kita menjadi mengatur Tuhan. Saya beritahu sekali lagi, Tuhan atur hidup kita, kita atur uang kita.
Bukan Tuhan yang mengatur uang kita. Tapi kalau saudara diberkati, mari melepaskan yang baik. Memang melepaskan yang baik, kita udah merasa jadi kuat, kita akhirnya jadi sombong. Makanya saya beritahu bahwa saudara, kita berpikir kita paling kaya, kita paling kuat, padahal kita hanya seorang hamba, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita jadi mengatur Tuhan dalam hidup kita. Karena semakin kita ingin ditinggikan, maka semakin kita mengalami kemunduran dan dalam mengiring Yesus. Nah, selalu ingat bahwa kita adalah hamba dan takutlah akan Tuhan. Jadi saya beritahu saudara dan saya harus jadi gereja yang sebenarnya. Saya beritahu kata saling itu muncul. Saya beritahu saudara, Yesus dari dulu tidak pernah waktu dia berbagi, berkorban, dia bukan hanya teori, dia praktikal di situ. Dia naik kayu salib. Saya beritahu bahwa saudara, dia mati, bangkit, dan dia naik ke sorga luar biasa untuk saudara dan saya. Jadilah gereja yang sebenarnya. Jadi gereja yang sejati. Saya beritahu bahwa saudara. Nah, saya beritahu ayat yang terakhir kita baca itu tadi, 1 Korintus 7 atau 22. Kita memilih mengikut Yesus karena kita terpanggil. Nah, saya beritahu saudara, di Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi kata Yesus, saya pilih kamu. Nah, hari ini saya beritahu saudara, Yesus tak pilih saudara. Jangan pernah merasa mundur. Kalau saudara diberkati, mari berbagi dan berkorban kepada orang lain. Mengasihi orang lain. Dan kalau saya beritahu bahwa saudara, gereja yang sebenarnya adalah bantu orang lain bukan karena agamanya sama. Bantu orang lain bukan karena jemaatnya sama. Jangan bantu orang lain karena gerejanya sama. Bantu karena saudara ingin bantu orang lain. Nah, saya beritahu sekali lagi, kalau sampai hari ini saya beritahu bahwa saudara otak didominasi, saudara masih terkungkung di situ, mari buka hari ini. Karena saya beritahu sekali lagi, orang lain sekarang lagi lihat Yesus dalam hidup saudara. Orang lain tidak tunggu karena organisasinya. Waktu saudara membantu berkorban buat orang lain tidak lihat lagi siapa saudara. Tapi orang lain akan lihat begini, siapa dia? Pasti dia anak Tuhan, hamba Tuhan, itu dia. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi pada sore hari ini saya yakin dan percaya saudara dan saya jadi gereja yang sebenarnya. Saya yakin dan percaya saudara jadi gereja yang sebenarnya. Jadilah gereja. Karena saya beritahu gereja tidak hanya gedung, tapi gereja saudara dan saya. Tundukkan kepala saudara, percayalah bahwa di dalam COVID-19 ini ada hal-hal yang luar biasa. Waktu ini selesai, ada hal-hal yang luar biasa, ada perubahan yang dahsyat yang memang Tuhan mau kita rubah, kita taklukkan diri kita semua dan kita mulai sesuatu yang baru. Itu dia. Karena kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Tundukkan kepala saudara Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Tuhan terima kasih. Raba baba shanta kaya basikada. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, biarkan kami jadi gerejanya yang sebenarnya. Dan kami tahu bahwa tangan Tuhan tidak terbatas untuk menolong kami Tuhan. Kami yakin di mana Bapak Ibu Saudara semua yang menonton pada sore hari ini, Engkau akan diberkati Tuhan. Engkau percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Bicaralah sebebas mungkin. Kalau saudara menonton ini, streaming ini, saya yakin dan percaya saudara akan diberkati. Biarkan tangan kananmu, itu dia. Engkau boleh angkat tangan kananmu dan engkau boleh berdoa sendiri dan berkata, Tuhan tolong kami. Turunkan belas kasihan-Mu buat kami Bapa. Sekali lagi, Rababa shentekea mataka rababa. Kode bekenta paga. Kina makanta kara masyata. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Kami bersyukur karena Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Hinamaku rama santa karama. Mari kembalikan jati diri kami, kembalikan identitas kami, bahwa kami adalah gerejanya Tuhan. Kami percaya gereja bukan hanya gedung, gereja dalam hati kami, gereja bisa di rumah kami, gereja bisa di kantor kami, gereja bisa dimanapun dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya.
tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, yang tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu dan kasih-Mu. Mengalirlah Tuhan pada sore hari ini. Oh, karya-Mu luar biasa, Engkau maha agung buat kami. Haleluya. Nama takayamu sempekiara mengalirlah Tuhan, mengalirlah Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, Engkau Jehovah Jireh buat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, waktu kami dengar firman Tuhan, kami membaca kembali Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan, kami menyembah Engkau karena memang Engkau layak disembah. Tuhan, kami percaya ada kedamaian dalam hidup kami. Dan kami percaya bagi yang menonton ini Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Engkau angkat beban mereka Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang hidup buat kami. Dunia boleh semakin gelap, tapi kami percaya anak Tuhan tetap bersinar. Tuhan, anak Tuhan tetap jadi terang dimanapun. Kami percaya bagi semua yang menonton di rumah Tuhan, Kau berkati Tuhan. Beri kekuatan yang baru. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap hadir di rumah mereka. Karena kami yakin dan percaya bahwa ibadah kami gak terbatas dengan gedung. Dimanapun kami ada, kami adalah gereja-Mu Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih. Hamba-Mu stop bicara, tapi Tuhan yang kami sembah tidak pernah menyelesaikan pada titik awal. Tapi awal dan akhir adalah Alfa Omega Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan kami untuk menghadapi tantangan ujian dalam virus ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan lebih besar dari virus ini. Tuhan lebih dahsyat dari virus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang di rumah boleh katakan amin. Tuhan berkati saudara. Puji nama Tuhan. Kita mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Ricky Semen atas kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Kiranya firman Tuhan boleh hidup dan Tuhan memberkati setiap pelayanan Pastor Ricky Semen. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita angkat satu lagu pujian sama-sama. Serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikannya Tuhan, buat setiap kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang bekerja buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati setiap ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap firman yang sudah diberikan Tuhan, buat setiap kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Ricky Semen Tuhan. Kau yang memberkati setiap pelayanannya Tuhan, Kau yang pakai beliau lebih lagi Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, biar setiap apapun Tuhan yang ia kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Biarkan dia bisa menjadi bapa Tuhan, bisa menjadi teladan buat setiap generasi ini Tuhan.
Tuhan yang memberkati setiap apapun yang ia lakukan Tuhan, buat setiap pelayanannya Tuhan, dan bahkan setiap cita-citanya Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap WL, singer, dan pemain musik Tuhan yang ada pada hari ini Tuhan. Biarkan setiap berkat Tuhan bisa menjadi milik bagian mereka Tuhan. Kau memberikan setiap anggur baru-Mu kembali buat mereka Tuhan. Buat setiap pelayanannya Tuhan yang memberkati Tuhan. Mari Tuhan berkati juga setiap kru yang sudah bekerja Tuhan. Biar setiap apapun Tuhan yang kami persembahkan Tuhan, setiap ibadah online ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu di muka bumi ini Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan setiap kami Tuhan untuk bisa menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar setiap melalui ibadah online ini Tuhan, kami bisa mendekati banyak jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Biar mereka lebih dekat lagi kepadamu Tuhan, biar mereka bisa lebih lagi mencari-Mu Tuhan saat seperti ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus yang bekerja, dan Tuhan Yesus yang membimbing setiap mereka Tuhan, dan Tuhan Yesus yang bisa pakai mereka lebih lagi Tuhan. Engkau yang buka jalan buat setiap kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi Tuhan setiap terang-terang jalan-Mu Tuhan, buat setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan yang mau pulihkan bangsa kami Tuhan. Tuhan yang mau kerjakan setiap rencananya Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Biar setiap apapun Tuhan yang sudah dilakukan setiap pemerintah Tuhan, bahkan setiap rakyat Indonesia Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap pemerintahan kami Tuhan, dari pemerintahan yang tertinggi sampai dengan pemerintahan yang terendah Tuhan. Biar setiap kemuliaannya Tuhan, dan biar setiap kehendaknya Tuhan saja yang boleh ada buat pemerintahan kami Tuhan. Engkau yang berikan setiap roh takut akan Tuhan buat mereka Tuhan. Tuhan yang pulihkan setiap bangsa kami Tuhan, dan Tuhan yang memberkati setiap bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia Tuhan. Buat gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Tuhan yang satukan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada kami bisa beribadah Tuhan, karena kami adalah gerejanya Tuhan. Tuhan yang pakai setiap kami Tuhan untuk lebih lagi Tuhan, menjadi setiap gereja-gereja dan menjadi setiap anak-anak terang-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap pelayanan GKMI Sungai Yordan Kelapa Gading dan GKMI Sungai Yordan Pluit Tuhan. Biar setiap apapun yang Tuhan yang akan kami lakukan Tuhan, itu bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, bahkan setiap pengerja-pengerja yang ada Tuhan. Biarkan setiap tangan Tuhan yang bekerja Tuhan buat kami, bahkan setiap jemaat-jemaat yang ada Tuhan, buat GKMI Sungai Yordan Kelapa Gading dan Pluit Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan, Kau yang pakai Tuhan lebih lagi Tuhan, buat setiap kami bisa menjadi terang-Mu dimanapun kami berada Tuhan, dan bisa menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami Tuhan. Mari Tuhan, sebentar kami akan menerima setiap berkat-Nya Tuhan. Biarkan Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih di dalam Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Percayalah buat setiap perbendaharaan hatimu dan pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan. Lakukan itu di dalam kehidupanmu, maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari ketahuilah bahwa setiap janji firman Tuhan ini kepadamu, Tuhan akan membuat jalanmu terus naik dan bukannya turun. Tuhan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang diperbuat dengan tanganmu akan dibuatnya menjadi berhasil. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta dengan pimpinan dari Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai kepada Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita sebagai anak-anak yang dikasihi-Nya. Maranatha, Maranatha.